Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar minasang? Welcome to my channel. Hari ini Anyar akan bercerita mengenai tempat tinggal, pajak, dan asuransi selama bekerja di Jepang. Jadi bagi minasang jangan heran kalau di Jepang itu biaya pajak dan asuransi untuk kesehatan, asuransi sosial itu bayarnya mahal. Dan untuk tempat tinggal, kalau memang kamu tinggalnya di kota itu juga mahal. Dan kalau kamu tinggalnya di desa mungkin akan sedikit lebih murah. Jadi jangan kemana-mana ya, tonton terus di Anyar Channel. Anyar akan bercerita terlebih dahulu mengenai tempat tinggal atau kalau di Jepang sering disebut dengan apato. Nah, apato Jepang itu banyak jenisnya dan banyak macamnya. Saat kita udah di Jepang, kita bakal bisa bedain tuh, oh ternyata ini apato tempat tinggal yang one room, hanya satu kamar, dan itu dia sudah mencakup dapur, kamar mandi, jadi satu kotak tapi lengkap. Ada juga yang apato dianya besar, memiliki 2 kamar, 3 kamar, bahkan 4 kamar, ataupun memang di atasnya sudah bertingkat. Tapi keseringan kalau apato yang digunakan untuk para kensuse ataupun Tokutegino TG itu biasanya adalah apato yang share. Dianya 3 kamar, biasanya digunakan untuk 6 orang ataupun 5 orang. Tapi kalau untuk yang udah engineering ataupun udah lama tinggal di sana, mereka akan lebih memilih one room. Kenapa? One room itu hanya untuk 1 orang. Jadi itu harganya berbeda-beda. Biasanya kalau untuk di perkampungan Inaka dia lebih pedesaan ya, pedesaan itu harganya jauh lebih murah, beda sampai 2-3 mang. Untuk per bulannya mungkin kalau yang di desa bisa hanya 2 mang atau 3 mang potongannya. Tapi kalau untuk yang di kota seperti di Tokyo, Yokohama, Osaka itu mungkin bisa sampai 5 mang per apato. Nah, ini Anyar akan bercerita mengenai pembayaran pajak, asuransi kesehatan, tempat tinggal Anyar selama ada di Nagoya Okazaki. Kalau dibilang kota juga nggak terlalu kota, dibilang kampung juga nggak terlalu kampung. Jadi ini dia rekapan pembayaran yang udah Anyar sediain untuk minasang. Ini ya, di sini Anyar udah buat rekapan untuk biaya tempat tinggal, pajak, asuransi selama bekerja di Jepang. Oke, yang pertama adalah asrama. Asrama ataupun apato itu Anyar membayar 2 mang. Karena apa? Anyar dulu tinggalnya nggak di kota ya, jadi nggak terlalu mahal 2 mang. Tapi satu kamarnya untuk 2 orang. Oke, untuk biaya fasilitas dan utility Anyar bayar 1 mang atau 10.000 yen. Seperti fasilitas utility-nya itu udah ada AC, udah ada air, gas, listrik, terus udah ada kayak dapur apa semuanya itu kita bayar sebesar 1 mang. Nah, untuk asuransi pensiun ataupun nenking. Jadi nenking itu saat kita pulang ke Indonesia uangnya bisa kita ambil, kita cairkan itu sebesar Ichimang 5.000 setiap bulannya. Untuk asuransi kesehatan, nah ini yang Anyar bilang Hokensho, di video sebelumnya Anyar udah ngejelasin, kita bayar 7.928 yen. Nah, untuk asuransi ketenaga kerjaan itu 801 yen. Untuk pajak penghasilan itu 6.320 yen. Jadi total pembayaran Anyar itu 6.049 yen. Mahal ya minasang, kita cuman tempat tinggal, bayar pajak, asuransi itu kalau dirupahin jadi semuanya 6.365.194. Ini Anyar ngikut kurs yang sekarang. Sekarang tuh kurs kurang lebih 106 sampai 108. Tapi sebelumnya waktu masa dulu Anyar kerja di Jepang itu kurs bisa nyampe 125 sampai 140 gitu dikarenakan corona. Jadi
uang yen mahal sedangkan uang rupiah turun. Nah, dan kalau sekarang uang rupiah udah mulai stabil, jadi untuk yang di Jepang kemungkinan itu potongan untuk tahun pertama 6.365.000 sekian. Tapi ingat, setiap tempat, setiap perusahaan itu beda-beda ya untuk asuransi, apato, dan juga pajaknya. Nah, ini kita cerita untuk tahun yang pertama, dan untuk tahun kedua, tahun ketiga itu pembayarannya udah beda. Kenapa? Karena kita udah tinggal di Jepang dan kita udah menerima gaji di Jepang, jadi bayarannya juga beda. Nah, di sini kenapa Anyar bilang bayarannya beda? Karena ada poin yang ketujuh nih ya, Anyar bacakan, ada asuransi pensiun. Nah, ranking yang tadi itu akan bertambah. Tahun kedua itu Anyar nambah kurang lebih 5.000 yen. Nah, kalau tahun ketiga di sini nggak Anyar tulis, itu Anyar nambah ichimang, jadi kurang lebih 2,5 mang gitu. Mahal kan? Tapi semakin banyak dipotong ranking, maka akan semakin banyak juga uang yang kita dapat saat kita pulang ke Indonesia nanti. Nah, yang ke-8, pajak daerah. Oke, di sini pajak daerah Anyar kena 6.000. Tapi karena kebetulan Anyar tahun pertama itu gajinya sedikit, nggak terlalu banyak, Anyar pajak daerah di tahun kedua nggak dapat, nggak dikenakan, tapi semua teman Anyar dapat. Ada yang pajak daerahnya 7.000, 8.000. Kalau udah kena pajak daerah, itu uang nggak akan kembali. Itu uang untuk pemerintahan yang ada di Jepang karena kita udah bekerja dengan lembur yang banyak, gaji yang banyak, maka pemerintah dari daerah setempat itu akan memotong pajak. Jadi pajaknya itu tergantung masing-masing daerah dan tergantung dengan gaji yang kita terima. Jadi untuk tahun kedua dan ketiga itu Anyar membayar kurang lebih 7 mang 1049 yen. Namun setelah Anyar udah berjalan ke tahun ketiga, ranking juga udah naik jadi 2,5 mang. Itu Anyar potongannya kurang lebih 8 mang 5.000 yen. 8 mang 5.000 yen. Dan sedangkan kalau ini untuk tahun kedua mungkin Anyar potongannya emang masih 7 mang 1.000, nggak terlalu mahal. Untuk tahun ketiga potongan Anyar bener-bener udah naik jadi 8 mang 5.000. Nah, itu dia minasang, sedikit pengalaman Anyar untuk tempat tinggal, pajak, dan asuransi sama bekerja di Jepang. Minasang yang mau bekerja ke Jepang ataupun ingin belajar di Jepang, sebaiknya udah harus tahu terlebih dahulu mengenai apa-apa aja sih yang harus kita bayar di Jepang dan kenapa sih potongan di Jepang itu mahal. Jadi saat kita udah nyampe di Jepang, kita tuh nggak kaget gitu, kenapa ini mahal, kenapa banyak sekali potongan, dan kita udah mempersiapkan diri kita bahwasanya oh iya ini memang uang aku dengan gaji segini potongan segini. Jadi saat nanti ada mensetsu ataupun kamu ada interview dengan perusahaan di Jepang, kamu bisa nanya kira-kira untuk pajaknya gimana, untuk tempat tinggalnya gimana, asuransinya gimana. Nah, itu harus diperjelas karena saat nanti kamu nggak mau bertanya dan kamu nggak tahu, itu bakal ada banyak pertanyaan di belakang dan kamu nggak bakal ngerti gitu. Jadi sebaiknya pelajari terlebih dahulu tentang pajak, tempat tinggal, dan juga asuransi yang harus kita terima ataupun yang harus kita bayar. Oke, minasang, mungkin hanya itu aja yang dapat Anyar sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.